Bagi salah satu karya ingat dan perubahan itu, saya sangat memiliki keprihatinan dan untuk jadi ada perubahan nanti tentang. Jadi saya sudah berapa apa yang Bapak ingin lakukan dan apa yang Bapak akan lakukan dari awal dari sampai tidak. Cuma dalam peluang ini saya bukan nak bagi ulasan terus sebab saya pun bukan yang pakar dalam manajemen, saya mantan ketua manajemen dan ada sedikit pertanyaan di situ ya Bapak ya. Ya. Sama sekali kajian Bapak ini sangat relevan dengan perkembangan sekarang di mana walaupun kita sudah ada kesadaran ini menanamkan Dr. knowledge dan juga Dr. culture dalam sistem pendidikan kita itu kita dapat abaikan atau sisi keperluan dari segi berantara bangsa lain. Jadi salah satu cara untuk mengantara bangsa dan sistem pendidikan kita adalah dengan merujuk kepada sistem antara bangsa itu ISO. Betul kan? Semuanya saya tidak biasa dengan latar-belakang di Indonesia, so saya ingin tahu sejak bila ISO ini diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama sekali dalam konteks subjek kajian Bapak itu. Bila dia diakreditasi? Sejak kapan? Kalau secara detailnya tidak semua sekolah itu yang sudah itu sudah terakreditasi ISO, itu yang belum ada seperti kalau kita yang belum ada. Saya mengambil di Kabupaten Bojonegoro yang pertama dari segi jarak, jadi dari segi waktu karena jadi kalau saya mengambil di daerah yang lain yang pastinya transportasi saya ke sana dan relasi untuk mengambil sampel sekolahnya itu susah. Jadi saya memilih di Kabupaten Bojonegoro yang pertama lebih dekat dari tempat tinggal. Kebetulan saya juga sudah bekerja, jadi lebih dekat dari tempat kerja. Karena untuk meminta izin ke anak-anak itu susah. Seperti itu salah satunya. Ada kontrak dengan kabupaten itu, Iya, saya bekerja di kabupaten. Jadi sekarang ini bagaimana guru di kabupaten itu dibedakan dengan ISO? Yang yang pertama yang saya fokuskan itu di sekolah desa Islam, Ibu. Jadi yang pastinya di sekolah desa Islam itu dia memang punya standar tersendiri yang tidak terkadang di sekolah negeri itu tidak dilakukan. Yang pasti dia memang standarnya untuk sekolah dasar Islam itu kan lebih, karena dia yayasan, dalam bentuk yayasan swasta itu dia lebih ketat, baik itu dari menjaga kualitasnya, dari disiplinnya, dan dia memang benar-benar menjaga mutunya untuk menarik peminat menjadi lebih banyak, peminatnya menjadi lebih, dan hasil lulusannya itu lebih berkualitas. Otomatis dari awal saya survei awal kemarin, mereka benar-benar menjaga kualitas itu. Yang pertama itu melalui jaringan SDIT Indonesia itu sudah mereka terapkan. Cuma kalau
untuk di ISO mereka belum, tapi mereka sudah guru di sekolah dasar Islam itu sudah banyak yang tahu bagaimana standar ISO. Cuma kalau untuk standar ISO sendiri belum di SDIT. Satu lagi soalan yang bapak saya ni, adakah bapak sudah jalankan kajian amanah? Kalau untuk survei awal sudah sedikit. Okay, so kalau macam saya boleh rumuskan sikit dengan saya lah dengan proposal saya. Satunya memang saya suka bapak seorang melihat aspek organization of ISO itu sangat penting dan bukan senang untuk di-apply-kan dalam konteks lokal dengan kita cara pemikiran berbeza, keperluan berbeza sama. Mencari dalam konteks. Namun di sini proposal Bapak Sawadi adalah untuk S3 ya. So kalau kita lihat dari segi tajuk itu evaluation system management, adakah itu mencapai keperluan S3? Kalau ikutkan tadikan dalam sistem ISO di Malaysia, kita pakai yang apa dipanggil sebagai Bloom Taxonomy. Kalau Bloom Taxonomy untuk S3 di Malaysia, apa yang ditekankan bukannya dari segi evaluation semata, itu bukan lagi peringkat tertinggi, itu kedua tertinggi. Jadi itu sama dengan peringkat S2. Jadi untuk S3 ini, Bapak perlu angkat lagi di mana satu novelty yang proposal Bapak akan dikenakan, di mana itulah yang akan menjadi sumbangan Bapak untuk PhD tersebut. Ya? Selain daripada apa yang fellow-fellow sebelum ini sampaikan dari segi pengantarabangsa dan juga membandingkan konteks Indonesia dengan konteks antarabangsa. Sebenarnya kita tidak boleh sekadar melihat satu sama lain, dan kita perlu lihat best practice yang kita boleh contohi. Kalau tidak ada di Indonesia, mungkin Bapak boleh bandingkan dari segi literatur negara-negara yang sudah apply dan apa yang mereka telah lalui, pandangan mereka dan juga solusi yang mereka gunakan. Ini boleh jadi contoh yang Indonesia, tapi tidak disilakan dalam proses ini. So dari segi 6 unsur masalah dalam buku surat Halaman 5 itu, persoalan lagi sudah ada pembayang dalam itu. Sebab itu saya tanya Bapak, Bapak sudah buat kajian di lapangan. Sebabnya apa yang Bapak angkat sebagai persoalan tadi yang sudah pun disebut dekat sini. Jadi apa yang baru tentang kajian Bapak ini? Selain daripada itu, aspek tujuan penelitian saya lihat ada 6 masalah dan saya lihat ada beberapa objektif itu ada overlapping. Jadi mungkin Bapak boleh kemaskan lagi dari segi menggabungkan apa yang overlapping itu menjadi satu. Jadi daripada 6 objektif mungkin Bapak cuma buat 3 sahaja. So kalau ikut dulu tak semua itu, mungkin Bapak perlu satu pemahaman berbeza. Pemahaman dari segi penggunaan ISO ini. Keduanya mungkin barulah Bapak nak buat dan apa dari cara itu bagi sedikit atas mungkin Bapak boleh menggunakan solusi ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Okey, so itu 3 tujuan penelitian. Dari segi metodologi ini semata itu sangat sesuai dan mungkin ada sedikit
penjelasan mungkin dalam proposal itu sebanyak itu kenapa Bapak ini enggak saja. Lobby lah itu. Ini ada justifikasi. Nak lobby lah itu. Dan juga dari segi penggunaan angket konsumen. Mas kasus dia tekan Bapak sini. perlu Lebih ini gue. Memang kalau kami jauh nih ilmu. Kami ke Pak John kalau lebih itu. Ya, kalau kami Sama dari Mas. Aku dapat saksi kan gandeng kami terus. Lain selalu. Kalau bahasanya kami baru nanti di kasus dia udah balik. Lain-lain. Jadi daripada proposal itu saya tidak nampak apa yang dalam yang mana? Kalau Bapak ada persoalan atau pertanyaan, boleh saya tapi sekali lagi terima kasih kepada saya. Terima kasih Dr. Pui juga Bapak Suwadi. Dari disiplinnya, dan dia memang benar-benar menjaga mutunya untuk menarik peminat menjadi lebih banyak, peminatnya menjadi lebih, dan hasil lulusannya pun lebih berkualitas. Otomatis dari awal saya survei awal kemarin, mereka benar-benar menjaga kualitas itu. Yang pertama itu melalui jaringan SDIT Indonesia itu sudah mereka terapkan. Cuma kalau untuk di ISO mereka belum, tapi mereka sudah guru-guru di sekolah dasar Islam itu sudah banyak yang tahu bagaimana standar ISO. Cuma kalau untuk standar ISO sendiri belum di SDIT. Satu lagi soalannya, Bapak Suwadi, adakah Bapak sudah jalankan kajian lapangan? Kalau untuk survei awal sudah Bu, sedikit.